Baik, di antara akad nikah ya yang cukup dikenal ya, dan di sebagian masyarakat atau di sebagian orang dipraktekkan hal ini, yaitu apa yang disebut dengan nikah sirri. Ya. Sirri dari kata-kata sir, rahasia. Ya, kalau di negeri Arab disebutnya nikah urfi. Ya. Atau kalau bahasa kita nikah cara adat gitu ya. Cara adat. Hanya saja mungkin ada beberapa pemahaman tentang nikah sirri ini. Jadi kalau dibilang nikahnya gimana nikah siri? Nah maksudnya apa ini maksud dengan nikah siri? Kadang-kadang suka ada pertanyaan, Pak Ustadz apa hukumnya nikah siri? Itu patut diperjelas dulu. Yang dimaksud dia dengan nikah siri itu apa? Karena nanti bisa jadi ketentuan hukumnya berbeda. Baik, yang umumnya dikenal nikah siri adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, jadi syarat rukunnya sudah sesuai. Ya, ada ijab qabul, ada kedua pengantin, ada wali, ada 2 saksi minimal. Tapi tidak dicatat secara resmi ya, di KUA atau di pengadilan agama. Ya. Jadi dia nggak mau mencatat secara resmi, sudah antar-antar kita aja. Ya. Nah pernikahan seperti ini, kalau dari segi sah tidaknya, ya sah karena memenuhi syarat rukunnya. Tapi dari segi maslahat, ya, dari segi kebaikan dan efek ke depan, perkara ini sangat rawan. Ya, ini maaf ya, kadang-kadang sering terjadi orang melakukan nikah siri, ya misalnya maaf karena ngumpet-ngumpet nikahnya, diam-diam. Biasanya ini untuk istri kedua, istri ketiga dan semacamnya. Kalau itu ada biasanya begitu, meskipun tidak selalu, kadang-kadang ada kasus yang lain. Ya, maka menikahlah dia, sudah diketahui sejumlah orang saja, ya, tapi tidak memiliki bukti-bukti tertulis dan sifatnya formal. Ya. Ini akan bermasalah kapan? Ya kalau nanti sudah berkaitan dengan urusan-urusan yang sifatnya formal administrasi. Katakanlah ya, la samahallah misalnya, suaminya meninggal. Punya anak. Ya, itu kan butuh pengakuan ini anak siapa. Iya. Atau dia meninggal, belum punya anak, tapi kan harusnya dia punya hak waris. Gitu kan? Bagaimana dia bisa menuntut waris kalau misalnya ada pihak keluarga yang lain, ya, oh, Anda siapa? Saya istrinya, mana buktinya? Nah, itu kan repot, gitu ya. Jadi ini justru perkara ini yang sangat terlindungi dalam hal ini adalah biasanya kaum wanita. Artinya kalau perkara ini tidak dia lakukan, ya, berpotensi besar akan mengalami ya kezaliman atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau tiba-tiba suaminya misalnya lepas tangan, tidak peduli dan seterusnya. Ya, kalau seandainya ada bukti kan gampang. Ya, bisa diajukan ke pengadilan kah atau dilaporkan kemanakah gitu ya untuk mempertanggungjawabkan sikapnya dan kewajibannya begitu ya. Jadi nikah siri ini kalau dibilang sah ya sah secara syariat, akan tapi dari segi maslahat itu sangat rawan. Ya, dan yang paling rawan dalam hal ini adalah kaum wanita atau para istri. Ya, karena itu memang sedapatnya pernikahan itu ditetapkan keabsahannya secara formal, secara undang-undang dicatat dalam pencatatan resmi. Itu yang kemarin kita katakan dalam bab akad nikah terkait dengan kehadiran bapak-bapak gitu ya atau staf dari pejabat KUA atau peradilan agama untuk melakukan pencatatan resmi. Baik, ada lagi orang yang memahami nikah siri itu nikah tanpa kehadiran wali atau saksi. Jadi berdua aja dia nikah, nggak ada wali, nggak ada saksi, atau minimal misalnya nggak ada wali, saksi ada, tapi nggak ada wali. Itu tidak dibenarkan. Kalau ini justru merupakan akad yang batil. Ya, nikah tanpa wali. Ya, nikah tanpa wali ini biasanya kadang-kadang suka terjadi ya bagi orang-orang yang merantau. Ya, ada seorang wanita misalnya kerja di luar negeri, rupanya di sana dia ada keinginan menikah atau ada ingin menikahinya, maka nikahlah. Orang tuanya tidak tahu. Ya, ini tentu tidak benar cara pernikahan seperti ini. Ya, tidak benar cara pernikahan seperti ini. Ya. Atau juga kadang-kadang ya
dengan sebab dan alasan tertentu dia mau nikah tanpa diketahui orang tuanya bagi perempuan. Nah, itu tidak dibenarkan, tidak boleh. Kalaupun misalnya ada wali yang mencegahnya, yang menghalanginya menikah dan seterusnya, maka perkaranya bisa diadukan kepada pengadilan agama. Ya, kalau memang dia memiliki alasan yang kuat untuk menikah, ya, dan orang tuanya menghalangi atau menolak untuk menjadi wali, nanti pengadilan agama bisa memutuskan bahwa dia bisa dinikahkan dengan wali hakim misalnya. Yang penting nikah harus dengan wali atau saksi. Ya, saksi. Ya, kadang-kadang ada nikah begitu saja tanpa ada saksi. Ini juga perkara yang kadang-kadang disebut sebagai nikah siri. Kalau nikah seperti ini, nikah sirinya seperti ini, maka tidak sah nikahnya. Kalau yang tadi masih sah, hanya saja maslahatnya sangat rawan. Kemudian ada lagi nikah sesuai ketentuan syariat tanpa melaksanakan walimah. Ya, kadang-kadang ada juga seperti itu. Ya udah nikah saja dah, ya asal sudah sah menurut syariat, sah menurut undang-undang, nggak usah walimah. Walimah tuh nggak usah dirame-ramein. Ya, kalau orang Depok bilang seturu-turu aja gitu ya. Ya, sekeluarga aja. Nah, itu nggak apa-apa. Meskipun sunnahnya walimah. Jadi ini nikah ini sah, cuma ada sunnah yang tidak dilakukan, yaitu melakukan walimah, mengundang orang-orang dekat, teman, tetangga dan seterusnya. Ya, karena kemarin kita sudah katakan bahwa walimah itu sunnah muakkadah dalam pernikahan. Tapi nikahnya sah, ya, pernikahannya sah. Ada juga nikah siri yang bentuknya adalah nikah sesuai ketentuan syar'i, tapi tidak hidup serumah. Ya, dia nanti baru hidup serumah setelah sekian lama dan baru dilaksanakan walimah. Ya, ini yang saya tahu ini banyak di negeri-negeri Arab. Ya, mereka begitu. Mereka kadang-kadang antara satu akad dengan mereka hidup serumah itu bisa setahun 2 tahun. Gitu. Ya, ini sebenarnya bisa jadi solusi juga nih buat orang-orang yang tidak ingin masuk dalam perzinahan, namun apa istilahnya ya mungkin sudah tertarik dengan lawan jenis dan seterusnya. Biasanya calon istrinya itu atau istrinya dinikahi masih sekolah SMA misalnya. Ya. Pengen sampai lulus dulu. Tapi dinikahi. Dia tinggal masih sama orang tuanya. Yang lakinya masih sama ya orang tuanya atau dia terpisah. Jadi sudah resmi suami istri tapi belum hidup serumah. Begitu ya, belum hidup serumah ya. Nanti baru katakan dirame-rameinnya setelah lulus kuliah. Ya, tapi mereka sudah akad nikah. Bukan cuma sekedar tunangan. Paham nggak? Iya ya udah. Kalau tunangan masih nggak boleh. Kalau sudah akad nikah dia boleh sudah. Boleh jalan-jalan atau mungkin boleh kirim surat-surat cinta gitu. Kenapa? Mesra-mesraan. Sudah suami istri. Cuma mereka belum hidup serumah. Ya, saya pernah mendapatkan teman saya orang Mesir, dia begitu. Ya, dia cerita ya setahun 2 tahun dia seperti itu karena istrinya masih sekolah SMA atau bagaimana begitu. Saya tanya gimana ya? Ya sudah, kalau ketemu aja ngobrol. Nanti dia pulang ke rumah, saya pulang ke rumah gitu. Baru kemudian 2 tahun atau berapa tahun kemudian, baru kemudian diramein atau dibikin walimah, baru mereka hidup serumah. Ini juga nikah siri itu Sade. Kenapa? Itu juga nikah siri. Ya itu bisa juga itu dianggap nikah siri karena tidak diketahui, maksudnya tidak diumumkan. Ya, tidak diumumkan. Ya, itu memang di antara tradisi di sebagian ya di negara seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini juga sah ya, cuma memang agak tertunda walimahnya ya. Bisa jadi karena ada masalah tertentu, bisa jadi. Ya, bisa jadi kasusnya seperti itu. Katakanlah misalnya mahasiswa dengan mahasiswi, udahlah nikah daripada kesana kemari berduaan tidak ada akad nikah. Lalu bagaimana masih kuliah? Udah kalau gitu masih tinggal masing-masing saja. Ya, yang penting sudah ada akad nikah dan mereka halal, ya, ya. Tapi memang tidak sampai ya diusahakan dihindari misalnya hubungan intim segala macam, karena masih ada tujuan-tujuan tertentu. Ya, baru nanti kalau sudah siap semuanya, mungkin sudah lulus kuliah atau sudah siap, ya mereka hidup serumah dan melaksanakan
untuk mengumumkan pernikahannya. Nah, nikah siri seperti ini Boleh. dibolehkan. Jadi memang kalau ditanya nikah siri itu bagaimana hukumnya, memang patut diperjelas dulu, dipertegas dulu ya apa yang dimaksud dengan nikah siri. Meskipun biasanya memang yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, ya, namun tidak dilakukan pencatatan resmi ya di KUA. Begitu ya.